Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di web programming tutorial. Kali ini kita akan melanjutkan video berikutnya berkaitan dengan pembuatan aplikasi penjualan obat atau apotek ya. Kemarin kita sudah menyelesaikan project-project sebelumnya, yaitu pembuatan desain backend, kemudian desain login juga sudah, kemudian koneksi dari PHP ke MySQL untuk database-nya juga sudah. Kali ini kita akan membuat fungsi-fungsi yang ada di desain backend terutama ya. Kita akan mengawali dari desain backend dulu. Itu kita fungsikan supaya nantinya menunya bisa berjalan sesuai dengan algoritmanya atau mungkin keinginan kita ya. Nah, jadi yang kemarin sudah kita buat desain backend misalkan seperti ini ya. Ini masih format HTML, nanti kita akan ubah formatnya menjadi PHP. Jadi untuk desain backend yang pertama ini adalah indeks. Jadi indeks di sini saya masukkan di dashboard. Ya, dashboard ini tujuannya ke indeks.php. Nah, isinya dashboard apa sih? Nah, isinya dashboard ini biasanya berupa statistik data. Ya. Jadi biasa seperti kalau apotek ya. Jadi ada total obat yang terjual berapa, jumlah pelanggan yang membeli obat berapa. Nah, kemudian petugas mungkin ada berapa, kemudian transaksi penjualan obat per hari, per minggu, atau per bulan mungkin ditampilkan total berapa. Jadi kita akan membuat statistik sederhana karena kita tidak menggunakan library atau alat bantu untuk membuat statistik, bahkan grafik ya. Jadi karena kita prosesnya adalah full fundamental ya, jadi tanpa bantuan alat bantu sama sekali, tidak seperti website-website yang lainnya, karena ini mungkin sebagai dasar saja. Artinya kalau misalkan ingin diolah lagi, ingin menggunakan grafik juga bisa, atau menggunakan jQuery untuk memperhalus tampilan, bootstrap ya, itu bisa. Nah, ini untuk pembelajaran awal, supaya kita juga paham. Jadi kita membutuhkan fundamental. Ibaratnya kalau bangunan itu pondasinya harus kokoh. Oke, kita mulai saja untuk pembuatan statistik ya. Jadi statistik nantinya kita masukkan saja di dalam kontennya ini ya, di dalam section ya. Sebenarnya tidak harus di dalam section seperti ini, bisa di luar section, tapi kita masukkan saja di dalam section ya. Tapi kita juga tetap membutuhkan CSS apabila ingin membuat desain ya. Contohnya kalau misalkan statistik, di sini kita bikin sebuah kotak-kotak mungkin ya, untuk tempat berdasarkan kategori datanya. Jadi di sini contohnya ada petugas, obat, pelanggan, transaksi. Nah, kita ambil jumlahnya saja. Jadi ini berkaitan dengan database. Kalau tidak ada database, maka statistiknya tidak akan bisa diambil karena data di sini berdasarkan database-nya. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, pastikan kita sudah mengakses Visual Studio Code ya. Visual Studio Code kita rename dulu. Untuk yang indeks kita ganti namanya menjadi index.php. Nah, ini untuk dashboardnya ya, dashboard. Nah, ini kita akan membuat sebuah desain ke dalam section. Nah, ini ya, kita taruh di sini. Nah, ini yang kita masukkan di paragraf ya.
tidak harus di dalam paragraf sih. Nah, kita coba up saja lah. Nah, jadi kita bikin sebuah layout kecil ya untuk penempatan sebuah data. Kita pakai div, kita kasih nama kelasnya nantinya di CSS. Nah, misalkan di sini adalah yang pertama adalah petugas. Kemudian div kelas pelanggan. Statistik sederhana dulu. Nah, ini sudah terbuat. Nantinya akan kita masukkan codingan PHP di dalamnya. Jadi ketika kita simpan seperti ini, untuk menjalankan tidak bisa seperti ini karena kalau format PHP harus melewati localhost. Nah, cara menjalankan file PHP harus melalui localhost, yaitu mengaktifkan Apache dan MySQL. Menjalankan lewat seperti ini karena nantinya kita akan memasukkan sintaks PHP ke dalam HTML ya. Ini masih kosongan karena kita belum mendesain sebuah CSS. Untuk memasukkan codingan CSS kita harus membuka tag PHP ya. Jadi untuk tag PHP sendiri kita bisa masukkan di sini di dalam div kelasnya ini ya. Kita tutup dengan tag PHP. Nah, kemudian kita masukkan dulu database-nya, include koneksi titik. Nah, ini wajib di masukkan atau wajib diisi karena tanpa koneksi kita nggak bisa terhubung ke SQL. Oke, kemudian kalau sudah kita ambil variabel, misalkan kita kasih nama total petugas. Nah, kemudian isinya adalah SQL query. Kemudian kita masukkan variabel koneksi yang berada di dalam file koneksi titik PHP, kemudian koma. Di sini adalah perintah SQL. Bintang on tbl petugas. Nah, tbl petugas di sini kita ngambil dari nama tabel yang ada di dalam database di MySQL. Nah, kita coba cek apakah nama tabelnya sama atau tidak. Karena kalau misalkan nama tabelnya beda, maka hasilnya nanti adalah error. Jadi dipastikan untuk namanya adalah petugas. Jangan lupa belakang sendiri dikasihkan titik koma sebagai penutup statement atau pernyataan ya. Kita cek di database kita. Kemudian kita lihat di sini ya. Oh, ternyata namanya tabel login ya. Nah,
agak lupa ini. Nah, jadi kalau misalkan namanya beda, nantinya adalah error. Statusnya error. Tapi login. Nah, kemudian kita bikin sebuah sintaks lagi. Ya. Sintaksnya adalah tugas. Nah, ini variabel ya, kita bikin variabel. Nah, ini contohnya adalah variabelnya hitung petugas. Nah, hitung petugas ini variabel yang nantinya mewakili suatu nilai data di bagian sebelah kanan petugas. Nah, ini sebelah kanan sini sintaksnya adalah MySQL 6 rows. Nah, rows di sini yang dimasukkan adalah string total petugas. Nah, variabelnya dimasukkan. Nah, copy saja kalau misalkan tidak ingin ribet. Nah, kalau sudah seperti ini belum muncul ya. Ini belum muncul, jadi kita harus memunculkan datanya dengan menggunakan perintah show atau print. Nah, kita kasih nama misalkan pakai 3 aja. Total petugas. Coba taruh di bawahnya aja. Masukkan. Ya, kita coba simpan. Kita lihat hasilnya apakah error atau mungkin muncul sesuatu. Ya, nah ini ya, total petugas adalah 0. Kenapa 0? Karena datanya kita lihat di sini ya belum ada ya. Jadi untuk menginput data kita nanti yang pertama bisa menginput secara manual atau langsung mencoba dari form aplikasi nanti kalau misalkan kita sudah membuat form untuk tambah petugasnya. Nah, ini sudah muncul ya. Ini kayaknya terlalu jauh jaraknya. Kita coba simpan lagi. Nah, total petugas. Nah, ini kita kasih desain ya supaya sedikit menarik. Nah, ini untuk statistik dasar saja. Nanti kalau misalkan ingin membuat statistik yang bentuknya adalah grafik garis atau grafik batang atau grafik pie, itu bisa menggunakan library dari JavaScript sendiri ya. Ada banyak, ada Chart.js ya. Contohnya itu hanya Chart.js. Nah, itu bisa dipakai untuk membuat statistik, atau mungkin ada yang punya referensi lain juga bisa dipakai. Selanjutnya, nah ini kok di copy saja daripada nanti kita mengetik ulang. Kita copy saja di sini. Kita copy, include koneksi sudah. Nah, ini petugas sudah. Selanjutnya adalah pelanggan. Pelanggan, nama tabelnya. Nah, kita lihat nama tabelnya adalah pelanggan ya, tpl_pelanggan. Nah, hitung pelanggan. Total pelanggan. Hitung pelanggan.
agak geser dalam. Nah, selanjutnya kita langsung saja copy lagi. Nah, pelanggan sudah, kemudian total obat. Ini TBL nya, nama tampilnya adalah obat. Hitung obat, total obat. Hitung obat. Kemudian yang terakhir adalah transaksi. Tadi kita sudah copy scriptnya, paste saja di sini. Total obat, transaksi, maaf ya, transaksi. Nama tabelnya adalah TBL transaksi. Hitung transaksi. Total transaksi. Nah, mungkin untuk teks keterangannya mungkin bisa diganti ya, yang lebih spesifik lagi, yaitu total penjualan. Transaksi. Coba simpan, kita lihat hasilnya, kita reload. Ya, sudah muncul tapi belum tertata dengan rapi ya. Jadi kita rapikan dengan CSS untuk div-nya. Nah, div-nya di sini berdasarkan kelasnya masing-masing. Nah, kenapa saya buat beda-beda? Nah, karena di sini nantinya akan saya bedakan untuk warnanya mungkin ya. Jadi kalau misalkan ada yang punya gambar, misalkan gambar user atau mungkin logo obat atau apapun itu bisa dijadikan icon di dalam statistiknya di sini. Nah, di sini kita sementara tidak usah pakai icon dulu. Nanti kalau misalkan punya gambar bisa dipakai ya, cari gambar. Atau kalau misalkan yang lebih rapi lagi, biasanya menggunakan font Awesome. Itu salah satu library yang umum dipakai oleh para web programming ya, para developer web. Nah, itu membantu untuk mewakili sebuah keterangan ya, icon-icon itu. Ini sudah, kemudian kita bikin CSS untuk masing-masing statistik di sini. Ya, di sini ada kelas petugas, pelanggan, obat, dan transaksi. Nah, kita taruh aja yang paling bawah sendiri, nggak masalah ya. Petugas. Kita coba bikin width-nya adalah berapa ini? Kalau misalkan untuk konten sendiri di sini adalah 80%. Nah, kita lihat misalkan ya, kita juga pastikan. Nah, ini width-nya 94. Nah, katakanlah kita asumsikan bahwa lebar sectionnya adalah 90%. Jadi kita bikin, kalau misalkan menyampingnya di sini misalkan ada kotak sejumlah 3 ya, maka ya dibagi 3 saja, masing-masing berarti 30%. Masing-masing 30%. Nah, width-nya di sini adalah auto. Coba auto padding-nya. Nah, padding-nya dari atas kita coba samakan aja. Masing-masing padding-nya adalah 15 pixel. Kemudian background ya mungkin
linear gradient ya. Kita coba menggunakan atribut linear gradient untuk membuat warna background. Misalkan di sini adalah kita coba saja ya. Marginnya kita kasih 1%, kita coba 1%. Kita simpan. Oh, belum ada. Tugas. Coba pastikan tugas. Kita salah. Kita coba dulu yang ini. Masih belum. Coba kita tambahkan lagi section. Oh ya, belum muncul ya di sini ya. Kita bersihkan dulu case-nya ya. Kalau misalkan masih menyimpan case di sini masih belum jalan ya. Nah, sudah muncul. Ya, kita coba ubah. Misalkan warnanya adalah warna tulisan. Ya, kita ubah saja.
seperti ini. Selanjutnya kita bikin yang pelanggan. Warnanya mungkin kita ganti. Save. Ya, seperti ini ya. Kemudian kita tampilkan lagi yang obat. Ini di bawahnya ya. Jadi kalau misalkan mungkin mau dibuat ke samping semua juga, berarti ini dikecilkan lagi untuk lebarnya. Tapi ini nggak masalah ya, karena memang dashboard ini hanya berisi statistik. Kita sesuaikan lagi warnanya. Ini sudah seperti ini ya. Nah, ini untuk statistik ya, hanya sekedar statistik sederhana saja ya, untuk mengetahui apakah sudah ada data yang baru atau masih sama ya. Silakan kalau misalkan ingin diubah sendiri juga tidak masalah, karena ini hanya sebagai dasar saja. Untuk kedepannya bisa menggunakan library dari Chart.js yang mungkin lebih menarik lagi ya, yang berupa grafik, ada grafik batang, grafik garis, grafik pie juga ya. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Selanjutnya kita akan lebih fokus lagi untuk memfungsikan fitur-fiturnya yang ada di dalam bagian. Sekian dan sampai jumpa.